Bayangkan, kamu jadi tuan rumah turnamen sepak bola se-Asia Tenggara. Semua mata tertuju padamu. Tapi, alih-alih dipuji, lawan justru menyebut timmu aneh dan tak siap. Bukan hanya itu, mereka menertawakan pilihan pelatihmu, menyebut skuadmu tak lengkap, bahkan bilang ini bisa jadi celaka buat tim sendiri. Piala AFF U23 2025 akan jadi panggung pembuktian. Timnas Indonesia U23 datang sebagai tuan rumah, tapi juga dikepung tekanan, sorotan, bahkan sindiran dari media Vietnam. Tapi, benarkah pasukan Vandenburg tak siap? Atau justru ini skenario kejutan besar yang sedang dirancang di balik layar? Itu yang terjadi pada Timnas Indonesia U23 hari ini. Di balik status sebagai tuan rumah AFF U23 2025, tekanan demi tekanan mulai datang. Media asing mulai menyerang, keraguan bermunculan, bahkan dari publik sendiri. Tapi, pertanyaannya satu, apakah ini jadi awal kejatuhan? Atau justru kebangkitan Garuda Muda? Indonesia secara resmi jadi tuan rumah ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025, yang akan digelar pada 15 hingga 29 Juli. Dua stadion besar disiapkan, Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Patriot Candrabaga di Bekasi. Turnamen ini bukan sekadar ajang regional, tapi juga jadi barometer kekuatan generasi muda ASEAN menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, mantan legenda Belanda, ditugaskan langsung oleh PSSI untuk satu misi besar, juara di kandang sendiri. Indonesia tergabung di grup A, bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di atas kertas, ini grup yang cukup ringan. Tapi dalam sepak bola, terutama di turnamen kelompok umur, kejutan selalu mengintai. Yang menarik, bukan cuma fans Indonesia yang menjagokan Garuda Muda. Pelatih Timnas Vietnam U23, Kim Sang-sik, juga secara terang-terangan menyebut Indonesia dan Thailand sebagai dua kandidat kuat juara. Menurut Kim, Thailand unggul secara teknik, tapi Indonesia punya daya tahan fisik, kecepatan, dan intensitas tinggi yang bisa sangat menyulitkan. Ia bahkan menyebut, setiap kali melawan Indonesia, kami tahu kami akan menghadapi laga yang sangat kompetitif. Vietnam sendiri adalah juara bertahan. Jadi pernyataan ini bukan basa-basi. Ini pengakuan dari rival utama bahwa Timnas Indonesia kini bukan hanya tuan rumah, tapi juga kekuatan utama di ASEAN. Namun, dari pujian beralih ke kritik. Media Vietnam, terutama situs Soha VN, mengkritik keras pemilihan pemain Timnas U23 oleh Vandenburg. Mereka menyebut skuad Indonesia aneh. Kenapa? Karena banyak pemain diaspora tidak dipanggil. Nama-nama seperti Welber Jardim dari Sao Paulo, Dion Marks dari Belanda, bahkan Tim Gepens dari FC Emmen tidak ada dalam daftar. Hanya Jens Raven, striker muda dari FC Dordrecht, yang masuk skuad. Media Vietnam menyebut ini sebagai keputusan tak biasa yang bisa jadi bumerang. Mereka bahkan bilang, keputusan ini bisa menguntungkan Vietnam karena Indonesia seolah tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Tapi, apakah ini benar-benar kelemahan? Atau justru strategi tersembunyi? Vandenburg menjawab kritik dengan tenang. Ia bilang, saya memilih pemain bukan hanya dari nama besar, tapi siapa yang siap bertarung untuk Indonesia. Ini bukan soal Eropa atau lokal. Ini soal siapa yang fit, taktis, dan punya mentalitas juara. Vandenburg melakukan pemantauan langsung ke Liga 1, menyambangi klub-klub seperti Persis Semarang dan PSS Sleman, mengawasi pemain muda seperti Kakang Rudianto, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Kadek Arl, dan tentu, si muda Jens Raven. Dalam pemusatan latihan di Jakarta mulai 20 Juni, pelatih asal Belanda itu menguji langsung kekompakan dan daya saing antar pemain. Ia juga menyebut turnamen ini jadi fondasi untuk proyek jangka panjang, bukan sekadar ambisi sesaat. Menjadi tuan rumah adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita dapat dukungan supporter, cuaca familiar, dan tekanan untuk menang. Tapi di sisi lain, ekspektasi juga bisa mencekik. PSSI menargetkan minimal final, bahkan juara. Dengan formasi 30 pemain yang dipersiapkan dan sistem seleksi ketat, Garuda Muda diakini siap. Lawan-lawan di grup juga realistis. Brunei, di laga pembuka pada 15 Juli, jadi ajang pemanasan. Filipina, pada 18 Juli, lawan dengan pertahanan keras.
Malaysia, 21 Juli, bisa jadi penentu siapa yang jadi juara grup. Jika lolos, Indonesia kemungkinan besar akan berjumpa salah satu dari Vietnam atau Thailand di semifinal. Dan disinilah panasnya turnamen akan benar-benar dimulai. Turnamen ini bukan hanya soal gelar. Ini juga tentang pembuktian jati diri generasi baru sepak bola Indonesia. Setelah banyak kegagalan dan transisi, publik ingin melihat pemain muda yang benar-benar lapar. Gaya bermain menyerang, cepat, agresif. Pelatih yang bisa memadukan talenta lokal dan strategi Eropa. Dengan Emil Audero dan Jai Idzes bersinar di tim senior, kini Spotlight mengarah ke pemain seperti Jens Raven dan Hoki Caraka di U23. Dari pujian pelatih lawan, hingga kritik media luar soal komposisi skuad. Dari euforia tuan rumah, hingga ekspektasi menjadi juara, semua mata kini tertuju ke tim muda Garuda. Pertanyaannya, apakah minimnya pemain diaspora akan membuat kita kehilangan taji? Atau justru pemain-pemain lokal ini akan membuktikan bahwa mereka layak membawa merah putih terbang tinggi di depan ribuan supporter sendiri? Kita tunggu jawabannya di lapangan hijau bulan Juli nanti. Kalau kamu yakin timnas U23 kita bisa bikin kejutan di kandang sendiri, tulis di komentar, Garuda juara AFF U23. Dan jangan lupa, subscribe, nyalain lonceng, karena kita bakal kupas tuntas semua update dari AFF U23 2025 langsung dari sudut pandang fans merah putih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka!